karena nantinya setelah mata kuliah ini nanti selesai, saya akan memberikan tugas secara individu. Selain itu juga saya akan memberikan tugas mengenai tentang makalah, yang mana makalah ini nanti akan dipresentasikan, karena kita tidak tahu apakah ini pertemuan terakhir atau nanti masih ada suara saya kedengar jelas tidak? Kedengeran Pak. Jelas Pak. Ya kayak ada suara apa ya? Mute aja dulu semua selain Bapak dosennya. Turing Pak. Di mute. Nah, sepertinya setiap materi pendidikan agama Islam itu bisa jadi hari ini adalah hari pertama dan juga hari terakhir gitu. Karena seperti kelas-kelas yang lain itu hanya pertemuan satu kali, setelah itu hanya mengumpulkan tugas secara individu dan juga tugas secara kelompok, yaitu makalah yang nantinya harus dikirim secara pribadi di nomor saya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tentang manusia dan agama. Sejatinya di sini kita akan membahas mengenai tentang seberapa butuhnya manusia ini terhadap agama dan seberapa pentingnya agama ini sebagai panutan manusia itu sendiri. Nah, ini bisa ini terlihat apa ini bacaannya? Pengertian agama Pak. Di sini saya mau tanya, apakah semua di sini menggunakan laptop apa menggunakan HP? HP. Laptop Pak. HP Oh, Pak. ada yang laptop dan juga ada. Nah, yang laptop Baik, juga Pak. ya. Kita lanjut saja ya. Ya Pak. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tentang pengertian agama itu sendiri. Secara etimologis, agama ini diambil dari kata adin, ya, diambil dari kata adin yang berarti agama. Ini diambil dari bahasa Arab, yaitu adin. Dan kata agama itu sendiri ini berarti dari bahasa Sanskerta yang berarti a itu tidak dan gam itu pergi dan kacau. Jadi agama itu tidak pergi, tidak kacau, dan tempat di tempat. Namun untuk agama itu sendiri itu tidak ada paksaan. Orang kok mau masuk agama itu atau tidak masuk agama itu tidak ada paksaan sama sekali. Yang mana sudah diterangkan di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi la ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan untuk memasuki agama itu sendiri. Terserah manusia itu mau masuk agama Islam atau tidak. Itu terserah karena agama itu sendiri tidak ada paksaan. Namun Qatabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya sudah jelas mana agama yang jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat. Ini kembalinya kepada diri sendiri. Apakah dia mau mengikuti agama itu sendiri atau tidak, itu nanti kembalinya kepada seseorang. Namun intinya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan seseorang tersebut ini untuk memasuki agama itu sendiri. Selanjutnya paman yakfuru bitauhid. Maka kok ada seseorang tersebut ini ingkar pada tauhid, maksudnya ingkar kepada setan, nggak mau ngikutin setan, nggak mau ngikutin iblis, nggak mau nyembah seperti patung, berhala. Kemudian seseorang tersebut wahyu minum, orang tersebut ini beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil maka seseorang tersebut ini sudah jelas berpegang teguh dengan agama itu sendiri. Jadi titik poin di sini untuk agama itu sendiri ini tidak ada paksaan mau orang itu mau masuk agama atau enggak. Akan tetapi sudah jelas agama yang sesat itu seperti apa dan agama yang benar itu seperti apa. Yang selanjutnya, agama itu ternyata mempunyai unsur-unsur. Yang pertama adalah mengenai tentang kekuatan gaib. Jadi sebenarnya
agama itu sendiri ini harus dipegang teguh dengan manusia. Manusia harus patuh dengan agama tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi larangannya dan juga menaati aturannya. Di sini ada dua unsur di dalam agama. Yang pertama adalah kekuatan gaib. Kekuatan gaib di sini, manusia tersebut ini merasa dirinya itu lemah. Manusia merasa dirinya lemah dan manusia itu butuh yang namanya kekuatan gaib tersebut. Jadi kekuatan gaib sini ini isinya ya Allah, gitu. Karena manusia itu lemah, makanya manusia harus berpegang teguh dengan kekuatan gaib tersebut dan berhajat atau butuh dengan agama itu sendiri. Yang kedua, agama itu ternyata mempunyai keyakinan. Maksudnya apa? Maksudnya kesejahteraan di dunia ini, baik di akhirat, ini tergantung kekuatan gaib tersebut. Itu. Jadi dengan demikian ini dapat disimpulkan hubungan antara makhluk dan juga dengan sang kholiknya ini sudah bagus atau belum. Makanya manusia ini disuruh introspeksi diri. Maka manusia ini butuh dengan kekuatan gaib tersebut. Seperti bencana-bencana pada saat ini sudah sering kita dengarkan di berita-berita, ada banjir, ada longsor, ada gempa bumi. Ini sebenarnya kita disuruh introspeksi diri. Sudah dekat ya kita dengan kekuatan gaib tersebut, atau bahkan kita ini belum manusia itu ternyata tidak mampu mengatur tindakan manusia untuk dapat damai satu sama lain. Oleh karena itu, ketidakmampuan mereka inilah, ya, mereka ini mempercayai adanya kekuatan gaib tersebut. Gitu. Karena manusia ini benar-benar butuh yang namanya agama. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam dulu itu ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam ini terheran-heran dengan gemerlap yang ada di langit, kemudian keindahan yang ada di bumi. Kemudian Nabi Adam ini mulai introspeksi diri. Ini semua bukan dari manusia, akan tetapi memang dari Allah. Makanya manusia ini butuh dengan yang namanya kekuatan gaib tersebut. Nah, di sini ada klasifikasi agama. Klasifikasi agama itu ternyata ada dua. Ada namanya agama wahyu dan ada agama budaya. Agama wahyu ini adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah melalui malaikat Jibril yang disebarkan oleh Rasulnya kepada manusia. Siapa? Malaikat Jibril itu menyampaikan agama itu melalui siapa? Melalui siapa? Nabi Muhammad. Melalui siapa? Nabi? Muhammad. Nabi siapa? Muhammad. Nabi? Muhammad. Sallallahu Wasallam. Wasallam. Kemudian diberikan Nabi kepada Adam. manusia. Ya, bukan Nabi Adam, ya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian disebarkan melalui kanjeng Nabi, kemudian diberikan kepada manusia. Tetapi kalau agama budaya ini adalah agama yang bersumber dari ajaran seseorang manusia yang dipandang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan. Contoh kecil aja, ini seperti ajaran Gama Gautama. Jadi kalau agama budaya itu kalau ada orang yang pinter, punya ide yang cemerlang, ini isinya itu nanti ajaran yang diberikan ini bisa berubah-ubah. Tapi kalau agama wahyu ini sampai kapanpun ini tidak ada perubahan sama sekali dan tidak ada campur tangan dari manusia itu sendiri. Ini mengenai tentang klasifikasi agama. Ini ada ciri-ciri agama. Suara ini suara siapa ini? Coba dimut bentar, dimut. Nova Melis ya, coba dimut bentar. Nah, sini ada ciri-ciri agama wahyu ya.
Ini hilang satu persatu, ini pada kemana ini? Ini hilang satu persatu pada kemana? Ditinggal kemana? Semuanya pada hilang kemana ini? Nah, ini kebiasaan. Biasanya kalau ujung kayak gini, kayak hadir, tapi Pak, hadir, orangnya Pak. lah ya, kayak hadir tapi orangnya nggak tahu kemana. Sinyalnya kayak Pak, putus-putus. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, sini ada ciri-ciri agama wahyu ya. Mana agama wahyu itu sendiri Hadir, Pak. ya, ini disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya. Siapa tadi? Lihatnya masih nongol Pak. Sekarang orangnya nggak kelihatan. Pak. Ya, nggak apa-apa. Nabi Muhammad, Pak. Selanjutnya ciri-ciri agama wahyu di sini memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. Sampai kapanpun yang namanya Al-Quran itu tidak ada campur tangan dari manusia. Jadi ajarannya itu serba tetap, tidak berubah-ubah. Namun konsep ketuhanan yang ada di Al-Quran itu sendiri ini bersifat monoteisme, mutlak tauhid. Dan kebenarannya ini bersifat universal. Itu berlaku untuk setiap manusia, masa, dan juga keadaan. Sampai kapanpun isinya ya seperti itu. Tidak ada campur tangan dari manusia. Berbeda lagi dengan agama budaya. Kalau agama budaya di sini, ini tidak disampaikan oleh Rasul. Nabi Muhammad nggak ikut campur tangan di dalam agama budaya itu sendiri. Melainkan kalau agama budaya itu tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. Dan pada umumnya agama budaya ini tidak memiliki kitab suci. Dan ajaran yang ada di agama budaya ini sering berubah-ubah. Tergantung akal pikiran masyarakat penganutnya. Kalau penganutnya itu sendiri punya akalan yang baru, maka ajarannya ini dapat berubah-ubah sesuai dengan orang tersebut. Kemudian konsep. Kalau budaya ini mempunyai konsep yang animisme dan juga dinamisme. Saya mau tanya, ada yang tahu animisme itu apa? Ari, Andika, Christian. Kepercayaan. Apa itu? Kepercayaan apa? Animisme itu kayak kepercayaan gitu loh, Pak. Jadi kita kayak yang kayak nyembah matahari kayak gitu kan. Itu animisme ya? Atau ya. Kalau dinamisme, apa itu dinamisme? Percaya dengan arif. Dinamisme itu percaya dengan apa? Handikatomi. Coba Arif. Dinamisme itu Pak. Saya taruh benda. Oh, nenek moyang gitu Pak. Contohnya apa? Dengan batu, dengan sesajen kayak gitu Pak. Kalau seseorang tersebut ini menyembah seperti pohon dengan cara memberikan sesajen, ini masuk animisme atau dinamisme? Yang lagi nonton itu kecilin suaranya. Kalau seseorang tersebut ini menyembah pohon dengan memberi sesajen, ini termasuk animisme atau dinamisme? Dinamisme, Pak. Dan kalau ajaran agama itu sendiri, agama budaya, ini tidak bersifat universal. Ini tidak bersifat universal sehingga keadaan dan masa tertentu ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran manusia itu sendiri. Ternyata agama ini sebagai sumber kebenaran. Ya, agama Islam ini adalah satu-satunya agama terpelihara kemurnian tauhidiyah dan juga kemurnian kitab suci. Suara saya bisa terdengar jelas. Suara apa TV apa suara apa itu Pak? Jadi nggak jelas suaranya Pak. Malah suara Putus-putus Pak.
Ada suara saya di situ. Ada Pak sekarang Pak. Ada Pak. Malah sing masuk malah suara itu. Ada suara saya di sini. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak, ada. Selanjutnya, agama adalah sebagai sumber kebenaran. Yang mana sudah diterangkan agama Islam itu adalah merupakan satu-satunya agama wahyu yang dipelihara kemurnian tauhidnya dan juga kemurnian kitab sucinya. Jadi memang benar-benar isi yang ada di dalam kandungan surat yang ada di dalam itu sendiri. Yang mana telah diterangkan dalam surat Al-Imran berbunyi dimut ya, Kristian. Coba yang lainnya dimut aja. Ya. Yang mana telah diterangkan di dalam surat Al-Imran yang berbunyi Al-Haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Bahwa apa yang telah diceritakan itulah yang benar-benar datang dari Tuhan, karena itulah jangan termasuk dengan orang yang kafir. Dan juga diterangkan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, bahwa telah diturunkan Al-Quran ini dengan sebenar-benarnya Al-Quran, jadi tanpa adanya campur tangan atau penambahan huruf satu pun. Makanya agama itu atau Al-Quran itu ini dikatakan agama sebagai sumber kebenaran, tidak ada campur tangan manusia. Selanjutnya adalah manusia itu adalah sebagai khalifah, yang mana manusia itu diberi kewenangan oleh Allah untuk menggunakan akal pikirannya dalam kehidupan sebagai khalifah, sebagai penguasa hidup. Saya ingin tahu khalifah itu normal ke atas tadi. Muhammad Arif. Pak, kedengeran suaranya Pak? Terlalu kecil. Khalifah itu apa? Suara saya ada. Suaranya kecil, Pak. Khalifah itu apa? Iya Pak. Ada suara saya, kok suara saya hilang di situ? Sinyalnya Kecil ya? Gitu suaranya, ya? Pak. Iya, Pak, kecil, Pak. Jadi di sini Suaranya agak putus-putus Pak. Khalifah. enggak Pak. Jadi khalifah. Ya, jadi di sini manusia itu memang sebagai khalifah. Ya, khalifah itu adalah sebagai pemimpin yang ada di muka bumi ini. Jadi manusia itu memang diberi kewenangan oleh Allah untuk menggunakan akal pikirannya dalam kehidupan sebagai khalifah, sebagai penguasa yang ada di bumi ini. Selanjutnya ibadah ini sebagai tujuan hidup manusia. Jadi manusia itu, tujuan hidup manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Nanti saya katakan bahwa manusia itu sebagai, selain sebagai menjadi khalifah, manusia ini sebagai hamba Allah. Makanya manusia itu, tujuan hidup manusia yang paling utama ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Mana telah diterangkan, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa aku telah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadanya, supaya ia karena butuh wa ia karena nasta'in, bahwa hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi tadi saya katakan bahwa manusia ini butuh, manusia itu hajat pada agama itu sendiri. Dari sini, ya, dari kesimpulan tadi, dari atas, dari agama itu sendiri, kemudian agama itu juga menjadi ada agama budaya, ciri-ciri agama wahyu, ada yang ditanyakan? Dari ibadah sebagai tujuan hidup manusia, wajib dikasih agama. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan itu?
tadi kita menjelaskan mengenai tentang klasifikasi agama, kemudian agama itu sendiri seperti apa. Manusia ini butuh sekali dengan yang namanya agama. Kemudian Al-Quran itu isinya benar-benar hak dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang sama sekali. Al-Haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Bahwa memang benar-benar Al-Quran itu isinya ya seperti itu. Dari diturunkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada manusia. Dari dulu sampai sekarang tidak ada campur tangan manusia. Beda dengan agama budaya. Kalau agama budaya sampai kapanpun yang namanya agama budaya ini yang menyampaikan itu bukan Kanjeng Nabi Muhammad. Dan agama budaya itu dapat berubah-ubah sesuai akal pikiran manusia itu sendiri. Kemudian tadi juga sudah saya bahas bahwa ibadah itu sebagai tujuan hidup manusia. Jadi manusia itu selain menjadi khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi, manusia itu juga sebagai hamba Allah. Makanya wa ma khalaqul jinna illa wa insana illa liya'budun. Manusia itu diciptakan di muka bumi ini dijadikan hanya untuk menyembah kepadanya. Jin pun juga untuk menyembah kepadanya. Iya kan aku tua, iya kan nasta'in. Jadi memang diciptakan di dunia ini hanya untuk menyembah kepadanya. Dari sini ada yang ditanyakan. Berarti kalau untuk agama yang budaya itu, Pak, seperti agama-agama yang bukan Islam, Pak ya? Yang mana? Yang tadi kan Agama budaya. kata tadi agama budaya kan itu tergantung bisa berubah-ubah, seperti agama apa yang Islam tapi berbeda cara dengan kita itu, Pak. Itu apa termasuk budaya, Pak ya? Contohnya agama apa itu? Tadi saya katakan bahwa ciri-ciri agama budaya, ya, itu contohnya seperti Buddha atau ajaran Buddha Gautama. Itu masuk ke agama budaya. Jadi selain agama Islam, ini tidak masuk ke agama budaya. Agama budaya ini agama seperti orang Buddha, itu masuk ke agama budaya ini. Pokok intinya dari budaya ini, agama ini tidak disampaikan oleh Rasul. Nabi Muhammad ini tidak ikut campur di dalam agama budaya ini. Melainkan agama ini memang tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. Jadi kalau agama budaya ini sering disebut dengan agama ad atau agama bumi. Tapi kalau agama wahyu ini disebut dengan agama asmawi atau agama langit. Jadi agama budaya ini kalau agama Islam ini tidak bisa masuk. Jadi Arab ini adalah agama selain agama Islam. Gimana? Kalau untuk agama yang mengklaim dia itu Islam, Pak, seperti apa sih sering-sering dilihat di YouTube Ada yang tuh? ditanyakan? Agama yang mengklaim tapi seperti Islam tapi dari cara sholat, cara ibadah itu beda, itu agama gimana itu, Pak? Kalau memang sama dengan agama itu nanti masuknya kepada agama asmawi atau termasuk dengan agama wahyu. Gitu. Sebenarnya agama wahyu ini banyak sekali. Ada kalau kita terperinci ada NU Nahdlatul Ulama dan juga agama Muhammadiyah. Ini cara agamanya panahnya ini sangat berbeda sekali. Contoh kecil aja, ketika sholat subuh, ya, ketika sholat subuh Muhammadiyah ini tidak menggunakan kunut. Tetapi kalau agama NU, Nahdlatul Ulama ini menggunakan kunut. Ini masuk dua-duanya ini masuk pada agama wahyu. Akan tetapi tidak dapat dipermasalahkan, baik yang seperti itu atau yang mengikuti dengan isi-isi yang ada di dalam. Intinya dari agama budaya ini adalah agama yang di situ menyembah, tapi sembahannya ini selain Allah. Ini maksudnya pada agama budaya. Tapi kalau seseorang tersebut ini masih menyembah Allah, tapi tata caranya ini berbeda, ini maksudnya pada agama wahyu. Karena Islam itu sendiri banyak sekali aliran-alirannya, tapi walaupun tidak aliran, ini tetap masuknya kepada ajaran wahyu itu sendiri. Tadi saya katakan ada yang namanya agama itu larinya ke Nahdlatul Ulama, NU, dan juga ada yang namanya Muhammadiyah. Sebenarnya kedua ini tidak ada perspektif atau tidak ada perbedaan sama sekali.
Namun orang awam itu sebenarnya suka membeda-bedakan antara yang NU dan memang kalau sekilas kita lihat ini berbeda sekali, akan tetapi tetap masuknya pada agama wahyu, bukan agama budaya. Kalau agama budaya ini, ya ciri-cirinya itu agama budaya ini dapat berubah-ubah. Jadi memang benar-benar penganutnya ini adalah akal pikir orang lain. Tapi kalau agama NU, Muhammadiyah atau yang lainnya, ini memang dapat dikatakan agama asmawi, bukan agama budaya atau agama Apa? kalau Ada kita lihat itu, Pak? kalau kita ya Itu kan terkadang kayak Islam itu, dan itu ada yang beda-bedakan antara kayak ibarat kata ahli fikih, Ya, gitu. ahli ini apa tauhid Nah, segala macam itu kayak mana itu Pak? sebenarnya Kayak terkadang kan beda kayak dari segi pandang apa ini? ini Pak, kayak ilmu misalkan si A ini dia fikihnya ini bagus gitu, itu ini tauhidnya. Nah, dia orang itu sering berdebat gitu loh Pak, yang ngerasa dia orang paling benar gitu. Itu kayak mana itu Pak cara ininya? Nah, sebenarnya kalau masalah permasalahan seperti itu ada sekali yang namanya tergantung pada referensinya, versi kitab-kitab yang diikuti kan Iya. banyak tuh. Jadi seseorang tersebut itu ada yang namanya ijtihad, ada yang namanya bukan ijtihad. Maksudnya ketika seseorang tersebut ini ada yang sumberan dari Islam itu sendiri, ada yang dari Al-Quran dan juga ada yang dari kitab. Nah, cuman dari Islam itu sendiri ada yang mengikuti kitab lain. Gitu. Jadi sumberannya itu banyak sekali. Namun kalau seseorang tersebut ini di dalam as-sunnah dan juga hadis dan juga Al-Quran, maka seseorang tersebut membela lagi agamanya itu. Karena sumber agama itu ada pengertian itu biasanya terjadi kepada referensi yang dipakai seseorang itu sendiri. Karena agama itu sendiri banyak sekali, ada Islam, kemudian ada Wahabi, kemudian ada Muhammadiyah, kemudian pokoknya agama-agama yang di situ menyerupai Islam ini banyak sekali. Dari sini kita harus lihat dulu. Nah, Dan ada lagi sih Pak, satu lagi Pak, soal kayak menjamak sholat gitu Pak. kenapa? Menjamak sholat kenapa? Menjamak sholat. Pertanyaan selesai, Rip. Ya. Iya Pak, soal kayak menjamak sholat itu Pak. Terkadang ada yang penting dia itu perjalanan gitu kan, nggak ditentukan dengan jarak gitu. Dia boleh ngejamak. Cuman ada yang harus ditentukan dengan jarak. Jadi bisa ngejamak kalau kita menempuh jarak berapa kilometer gitu misalkan Pak. Nah itu sebenarnya yang lebih spesifik itu yang mana sih Pak? Yang penting kita berjalan nggak. Sebenarnya kalau dilihat dari perspektif Islam itu sendiri mengenai tentang jamak itu sendiri itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran, bahkan kitab-kitab klasik yang disebut di bawah naungan Imam Syafi'i.
Jadi seseorang tersebut kok mau menjamak, jadi di situ harus mengikuti syariat-syariatnya. Maksudnya apa? Tata cara seseorang itu menjamak itu harus melihat dari kadar jarak. Jadi jarak itu sendiri ini menentukan seseorang tersebut ini bisa menjamak. Jarak yang pertama. Jadi seseorang tersebut ini harus melihat jarak antara yang dituju dan juga jarak yang nantinya tiba di sana ini sudah mencukupi belum dengan jarak tujuan itu sendiri. Kemudian seseorang tersebut ini bisa yang namanya menjamak, ini niatnya. Jadi dilihat dari niatnya. Kalau niat seseorang tersebut ini bepergian, udah jauh, tapi seseorang tersebut ini niatnya jelek, maka ini jamaknya itu tidak sah. Contoh kecil aja, ketika seseorang tersebut ini bepergian, tapi niatnya seseorang tersebut ini mau mencuri atau mau bermaksiat, ini juga menjadi suatu permasalahan. Makanya seseorang tersebut kok mau jamak, yang pertama itu ada yang dilihat itu adalah jaraknya. Yang kedua ini adalah niatnya. Cuman dari sini banyak para ulama, jumhur ulama yang mengatakan ini sebenarnya untuk masyarakat awam, ini para ulama ini tidak begitu mendalam banget mengenai tentang perjalanan itu sendiri. Maka kalau di situ seseorang tersebut umpamanya di dalam perjalanan jaraknya ini sudah melampaui keterangan-keterangan yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran maupun di kitab yang lain. Pak seseorang tersebut ini mampu berhenti ke masjid sholat, nanti berjalan lagi, berhenti lagi ke masjid sholat. Ini yang lebih utama dan lebih afdolnya untuk seseorang yang bepergian ini tetap dijamak. Gitu. Sebenarnya dilihat dari ukuran jarak seseorang tersebut dari rumah sampai dengan tujuan. Yang lebih afdol dan masih seputar jamak tadi sih Pak. Misalkan ya, kita lagi di pesawat nih Pak ya. Ya kan kita kan nggak bisa berhenti tuh. Nah misalkan penerbangan itu membutuhkan waktu, kita misalkan berangkat jam 10 pagi dan sampai di tujuan itu sekitar jam 10 malam. Itu otomatis kita melewatkan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya kan Pak. Dan karena kita lagi posisi di pesawat, kita mau sholat kita nggak tahu arah kiblat. Nah itu cara penyelesaiannya kayak mana Pak? Yang terbaiknya Pak? ya jadi kalau di dalam kitab-kitab atau di dalam Al-Quran dijelaskan yang bermatakan Imam Syafi'i ketika seseorang tersebut ini bepergian, ini tidak harus mengikuti kalau mengenai arah dimaksud. Maksudnya apa? Ini tidak harus mengikuti arah itu sendiri. Jadi kalau arah ini sebenarnya tidak dipermasalahkan. Baik seseorang tersebut ini bepergian menggunakan bis atau seseorang tersebut ini menggunakan pesawat, ini tetap dalam tempat duduknya. Maksudnya dia ini menghadap mana, mobil ini menghadap mana. Gitu. Jadi ini tidak dipermasalahkan mengenai tentang arah. Dan misalkan itu juga kan kita kan bisa untuk ngejamak tuh Pak ya. Apakah kita bisa ngejamak langsung sekali 4 ini tadi, 4 sholat tadi atau tidak bisa Pak? Dan apakah seseorang tersebut bisa gimana? Bisa kan itu kan melewatkan 4 waktu sholat tuh Pak ya. Jadi begitu nyampe apakah kita bisa langsung ngejamak 4-4-nya atau harus kayak mana gitu Pak? Kalau misalkan perjalanan jauh kayak gitu Pak. Jadi kalau perjalanan jauh seperti itu, seseorang tersebut ini bisa melakukan jamak itu di tempat itu. Contoh kecil aja, ketika seseorang tersebut ini jadi tidak usah menunggu sampai dengan tujuan. Ketika seseorang tersebut umpamanya di dalam pesawat, pada waktu itu masuk waktu maghrib.
maka seketika itu seseorang tersebut ini dapat menjamaknya pada tepat waktu itu. Jadi nggak harus nunggu sampai dulu di sana, tidak. Karena ini bisa dikatakan dengan darurat. Tapi tetap seseorang tersebut ini harus ikhtiar, harus berhati-hati. Ya, Pak. Dan yang selanjutnya, Dan ini yang ada di depan kalian semua ini adalah judul makalah ya. Bisa terbaca. Bisa terbaca. Judul makalah ini bisa terbaca tidak? Bisa ya? Nah, bisa. Ini ada beberapa judul makalah ya. Judul makalah ada hakikat agama Islam, sumber, taharah, hukum perkawinan, dan juga jual beli. Ini adalah merupakan judul makalah yang nantinya akan kalian buat. Di sini saya tidak menentukan mahasiswa siapa saja yang harus masuk ke hakikat agama, siapa yang masuk ke sumber ajaran agama Islam, ini tidak. Ini Bapak serahkan kepada mahasiswa masing-masing. Cuman perlu diingat bahwa bisa jadi ini adalah hari pertama dan juga hari terakhir kita bertemu. Jadi nilai agama, mata agama Islam ini bisa Bapak ambil dari kehadiran, kemudian nanti tugas individu dan juga judul dari makalah ini sendiri. Jadi ketika sampai nanti sudah selesai makalah ini, segera dikirimkan ke Bapak. Jadi nggak usah nunggu ini pertemuan Jumat besok dikumpulkan, jangan. Karena yang ditakutkan, ya kalau Jumat yang akan datang ini kita ketemu. Kalau Jumat yang akan datang ini tidak ketemu, maka apabila ada mahasiswa yang belum mengumpul makalah, walaupun dia tidak presentasi, maka ini nilainya akan saya kurangi. Bisa paham? Pak, itu ngumpul makalahnya kemana? Ke kampus langsung gitu? Atau ke Bapak? Kalau ini, ya, Oke, kalau ini oke. nanti bisa dikumpul lewat WA pribadi saja. Tapi berbentuk PDF ya, karena kejadian-kejadian yang sudah-sudah saya itu menggunakan Zoom pada kelas 18 dan juga kelas 19. Ini yang seharusnya setiap Jumat itu ketemu, nyatanya tidak ketemu lagi. Dari pihak kampus sudah disetopkan. Jadi hanya ketemu satu kali. Satu kali itu berarti sudah pertemuan pertama dan juga pertemuan terakhir. Ini untuk jaga-jaga kita saja. Ya, kalau umpamanya Jumat yang akan datang kita ketemu, berarti yang presentasi ini hakikat agama Islam. Tetapi kalau Jumat yang akan datang kita tidak bisa ketemu lagi, berarti cukup disitulah saya ambil nilai mengenai tentang makalah yang Anda kumpulkan. Kalau tidak ada yang mengumpulkan makalahnya, maka nilai yang akan saya ambil itu adalah nilai tugas individu ini nanti dan juga kehadiran. Jadi makalah ini hanya untuk menunjang atau untuk nilai tambahan saja. Jadi saya harapkan segera dikerjakan dan juga dikirim ke saya secara pribadi. Dan yang bisa menentukan kelompok itu adalah kalian sendiri, karena saya di sini tidak tahu jumlah mahasiswa yang ada di kelas kalian. Jadi saya tidak bisa menentukan. Yang bisa menentukan hanya mahasiswa. Saya di sini hanya menerima nama dan juga tugas masing-masing. Pak, Ada ditanyakan. kalau untuk 18 TK kan cuma 6 orang tuh, Pak. Kalau bagi kelompok hampir 18 TK 017, Pak. Ini kelas 17 kan ya? Kami orang 18 TK, Pak. 18. Tahu saya 18 itu ini udah pernah tatap muka dengan saya. Udah pernah Zoom dengan saya. Ini Pak. kelasnya Nah, dicampur, Pak. Kami orang TK belum pernah, Pak. Ya, saya mau tanya yang Baru 18 belum pernah. 18 TK belum pernah, 18 SI mungkin yang sudah, Pak. Itu. Ini yang 18 sudah masuk di absen. TK. Sudah, Pak. Yang PK ini Sudah absen di tidak grup. ikut di grup.
18. Kok di sini kebanyakan 17 ya? Iya, Pak. Ini nama Muhammad Arif. Muhammad Arif ini tidak ada di absen. Absen Iya Pak, saya karena ada, Pak. kelas ini dicampur. Absen. Pak, Ada dua absen. saya absen MK ada ini Pak. MK Agama kelas 18 TK itu ada 6 orang jumlahnya. Andika Tommy, Odi Rahma, Elisha, Alvin Arya, Nova Melisha dengan Muhammad Dermawan Pak. Yang 18 TK, sisanya 17 semua Pak. 17. Dan saya mau tanya, ini dari pihak kampus, ini apakah diinformasikan besok Sabtu kita tetap Zoom? Apa sudah diberitahu? Belum, Pak. Belum ada pemberitahuan Pak. Belum ada tahu dikirim katanya disuruh join ke grup yang 17 itu Pak. Nah, untuk kelas 18 ini nanti bisa ditentukan sendiri ya. Jadi 18 itu 17 sendiri. Karena tentang makalah itu. Karena saya tentang makalah ini ada yang bertanya. Ari Margiono. Makalahnya semuanya Pak ya. Makalahnya di yang 5 poin itu dibuat semua Pak dalam satu makalah. Ya, tidak. Jadi kalian cukup milih salah satu dari kelima ini. Oh ya. Pilih salah satu aja ya. Ya Pak, baik Iya, Pak. Pak. Baik, Pak. Pak, berarti untuk 18 TK itu dia cuma satu orang satu judul aja Pak ya? Jadi nggak usah per kelompok gitu Pak? Ya itu juga bisa. 18 TK ya. Pak. Putus-putus. Pilih kelompoknya siapa saja. Dan 18 TK jadi dua di kelompok atau satu-satu Pak? Di kelompok boleh satu-satu. Berarti kami cuma mengambil 3 poin Pak ya? Karena kami cuma berenam. Ya, berenam berarti kalau kelompok berarti nanti 2-2 ya. Dan saya harapkan yang hadir di sini ini absen di grup. Karena saya sini nggak ngabsen karena saya tidak mempunyai form nama-nama mahasiswa. Jadi saya ini pengambilan daftar hadir ini saya ambil mengikuti absen yang ada di grup saja. Baik Pak. Nah ini untuk kalian. Kemudian ada tugas satu lagi yaitu tugas individu. Ini adalah tugas nomor saya. Tema adalah secara individu. Tidak ada gambarnya Pak. Mahasiswa wajib. Ini Bapak Putus-putus, ngapain Pak, nanti suaranya. malam? Putus-putus, Pak, suaranya. Bisa terlihat. Tulisan saya bisa terlihat. Bisa Pak. Bisa, Pak. Nah, ini ada, jadi kalian itu ada 2 tugas. Yang pertama, tugas pribadi ini kalian kerjakan secara pribadi dan dikumpulkan dibentuk PDF dan dikirimkan ke nomor saya pribadi. Yang makalah, Baik. itu kalian cari kemudian dikumpulkan saya secara pribadi. Untuk tugas Ada ini yang ditulis ditanyakan? tangan atau dibuat itu Pak, Word Pak? Ini kalau kalian ingin menulis dengan tangan, saya persilakan. Dan kalau ada yang ingin menggunakan Word juga saya
persilakan. Akan tetapi mau tulisan tangan ataupun Word, ini nanti dikirimkan ke saya dalam bentuk PDF. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Kalau tidak ada yang Batas pengumpulannya ditanyakan, kapan, saya Pak? cukup. Kalau untuk makalah, Cukup, Pak. Kalau untuk makalah ini tidak saya batasi. Kalau untuk makalah, tapi kalau kalian ingin cepat, kalian ini keluar dalam pendidikan agama Islam, ini segera dikumpulkan makalahnya. Tetapi kalau yang tugas individu ini saya batasi sampai nanti malam. Oh ya, baik Pak. Nah, Baik, Pak. jadi intinya kalau kalian ini ingin di agama Islam itu segera muncul atau segera ada, kalau tidak ada yang ditanyakan saya akhiri ya. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Formatnya nama, SPM sama kelas aja kan Pak? Ya benar, itu aja. Oh ya Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.